Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita berkumpul di majelis ini, yaitu dengan agenda kita siang ini, yaitu pembahasan pelatihan yang dilaksanakan di Malang, yaitu yang untuk Jombang itu ada 3. Untuk yang pertama itu Bapak Zainul Abidin dari SDN Jelakombo, kemudian yang kedua dan yang ketiga kemarin sudah disebutkan ya. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan hasil diklat Pak Zainul Abidin ini nanti dapat menjadikan SDN Jelakombo ini menjadi lembaga yang sejajar dengan SD-SD favorit di Kabupaten Jombang. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan. Oke, kita lihat yang sekarang ini yang di depan adalah pesan dari Bapak Menteri kita, yaitu Bapak Tumudi. Bahwasanya beliau mengatakan kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit jalan keluarnya akan menjadi banyak. Oleh karena itu jangan menyerah dan jangan putus asa. Yakinlah ada jalan keluarnya. Yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi kita paling tidak boleh berpola pikir tetap. Jadi jangan menyerah dulu sebelum kita terus mengembangkan pola pikir itu sendiri, mengembangkan jalan keluar itu sendiri, seperti yang ada di depan ini. Ini untuk pola pikir tetap. Pada tahun 2018 di hasil survei mindset PISA, Indonesia termasuk 1 dari 6 negara yang memiliki growth mindset di bawah 40%, 29%, nomor 3 di bawah dunia. Ada korelasi positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Berikutnya, kita berkonsep ke pola pikir. Nah, di sini ada gambar anak sedang berpikir, ada bola, ada gambar kucing, dan juga ada untuk menggambar. Saya nggak ngerti sama sekali, ini bukan pelajaran anak SD. Sulit sekali untuk belajar coding. Belum dicoba, akan tetapi dia sudah menyerah. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang gambar di samping? Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pengajar? Ini apabila mendapati murid yang seperti ini. Kita lanjut. Saya nggak ngerti sama sekali, ini bukan pelajaran anak SD. Ini untuk penguatannya. Ya, selanjutnya, kamu belum bisa membuat gamenya sekarang, tapi kamu sedang belajar dan makin dekat ke sana. Wah, kamu sudah bisa membuat karakter bergerak, itu hasil dari usaha tadi. Lembar pencapaian kecil hari ini saya berhasil menyusun 3 blok perintah. Di sini yang kita garis bawahi adalah kata belum. Saya nggak ngerti sama sekali, ini bukan pelajaran anak SD. Dalam artinya di sini kamu bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Itu yang harus kita camkan kepada anak-anak. Jadi bahwanya kamu tidak bisa, tapi kamu belum bisa. Akhirnya anak akan berusaha. Contoh permasalahan dari pola pikir tersebut adalah satu, di sini
Respon untuk guru penguatannya. Fixed mindset, pola pikir tetap. Orang yang berpola pikir tetap, contohnya Raka memang tipe anak seni, bukan anak teknologi. Coding terlalu rumit untuk dia. Grow mindsetnya yaitu Raka punya kreativitas yang tinggi. Saya bisa kaitkan coding dengan seni agar dia lebih tertarik. Beda ya, ini beda kalimat dari yang fixed mindset dan grow mindset. Yang kedua, kalau dia tidak paham dari awal, ya susah. Ini bukan untuk semua anak. Kalau berpola pikir bertumbuh, grow mindsetnya, saya akan bantu Raka memahami langkah demi langkah, bukan memberikan jawabannya, tetapi membantu untuk berpikir. Di situ. Yang fixed mindset kita harus fokus ke anak-anak yang memang cepat tangkap. Grow mindsetnya justru anak seperti Raka perlu dukungan agar lebih tidak merasa tertinggal. Maksud dari sini adalah bagaimana kita mengembangkan pola pikir anak itu menjadi bertumbuh. Jadi yang awalnya anak itu malas, tidak punya semangat. Kalimat ini yang perlu dijelaskan. Justru anak seperti Raka perlu dukungan, bukan langsung mengejas. Kita harus fokus ke anak-anak yang memang cepat tangkap. Kalau menghadirkan anak-anak yang kurang tangkap, mengaitkan coding dengan seni, membuat animasi sederhana yang bisa digerakkan. Yang kedua, intervensi pola pikirnya, memberikan ujian proses. Wah, kamu sudah bisa membuat karakter bergerak, meskipun itu dia masih dalam taraf belajar, tapi kita berikan proses ujian tersebut. Menggunakan the power of yet. Kamu belum bisa membuat gamenya sekarang, tapi kamu sedang belajar dan makin dekat ke sana. Jadi pada intinya di sini untuk semuanya tidak boleh memberikan jas kamu tidak bisa, tetapi kamu belum bisa. Meskipun dia masih belum bisa, kita memberikan semangat ke anak tersebut supaya anak tersebut bisa melakukannya dengan cara kamu belum bisa membuat gamenya sekarang, akan tetapi kamu sedang belajar dan akan makin dekat ke sana. Itu secara grow mindset dia akan berusaha. Pola pikir adalah segalanya. Di sini dari pola pikir ke tindakan dan juga hasil. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta menentukan hasil yang diperoleh. Kira-kira menurut jenengan untuk pola pikir ini perlu didikte apa enggak? Kalau Mas Didi, perlu nggak didikte pola pikir kita? Perlu ya? Nah, oke. Saya ambil contoh. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Didi. Kita perlu mendikte pola pikir. Dalam arti pola pikir didikte seperti apa? Saya malas untuk mengajar, megah, pakai masalah hati ulang megah. Tapi saya mendikte pola pikir saya. Saya ini punya peserta didik dan ada pelajaran yang belum saya berikan. Akhirnya kita ke tindakan. Tindakannya di mana? Kita berangkat bekerja. Setelah kita berangkat bekerja, memberikan materi tersebut ke anak, hasilnya anak akan bisa istilahnya hasil dari apa yang kita capai tadi, kita terangkan tadi, kita berikan tadi pembelajarannya. Akhirnya anak bisa mengetahui. Itu yang disebut dari pola pikir, tindakan, dan hasil. Kalau dari kemarin itu pola contohnya seperti itu, Pak. Di sini ada pola pikir dari keterampilan. Ini yang dijelaskan pada Menteri tadi, Bapak Menteri tadi. Jadi pola pikir ini adalah fondasi. Keterampilan ini yang nomor 2, dan yang nomor 3-nya ini berupa alat. Jadi untuk fondasinya ini di pola pikir, Pak. Habis berpola pikir kita melakukan cara bagaimana menghadapi masalah di keterampilannya.
terus berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Ini kerangkanya. Jadi pola pikir dari peta kerangka pembelajaran mendalam. Ini pembelajaran mendalamnya. Dimensi lulusannya dari keyakinan, kewargaan ada 8 dimensi. Prinsip pembelajarannya ada 3, sudah jelas. Pengalaman pembelajarannya memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Untuk kerangkanya, praktik pedagogisnya, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran dan pemanfaat digital. Udah di SBN Jelak ini saya rasa untuk kerangka pembelajaran ini sudah masuk semua, Pak. Dari praktis pedagogisnya sudah masuk, lingkungan pembelajarannya kita sudah punya musola untuk pembelajaran keagamaan, kemitraan pembelajarannya ada komite juga, ada juga kadang kita kalau berkegiatan itu ada wali murid yang ikut untuk membantu kita, itu suatu kemitraan. Dan yang kedua pemanfaatan digital, teman-teman guru di sini juga sudah memanfaatkan IFP ini sebagai sarana